lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Kali ini kita akan membuat tutorial statistika, yaitu analisis regresi berganda beserta asumsi klasik secara bersamaan. Oke, kali ini saya sudah siapkan 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel terikat saya simbolkan sebagai Y, dan X1 dan X3 saya simbolkan sebagai variabel bebasnya. Saya ubah jadi 2 ya. Oke, jenis datanya itu scale semua saja. Setelah aman di data view dan data variabel view-nya, kita langsung masuk ke analisis regresinya. Nah, yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih regresi dan pilih yang linear karena ini adalah analisis regresi linear berganda. Klik. Nah, setelah kita klik, masukkan Y sebagai variabel terikat ke dependent, kemudian X1 dan X2 sebagai variabel bebas ke dependent. Kemudian kita pilih statistik. Di sini silahkan pilih collinearity diagnostiknya untuk memunculkan multicollinearitasnya. Kemudian Durbin-Watson untuk memunculkan data Durbin-Watsonnya sebagai pertimbangan untuk menentukan autokorelasinya. Kalau ini tadi untuk multicollinearitasnya. Kemudian bisa pilih deskriptif untuk melihat deskripsi datanya kita. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita bisa klik plot. Kemudian setelah plot itu express ini kita masukkan ke X. Kemudian S-receipt ini kita masukkan ke Y. Kemudian kita klik histogram dan normal probability plot. Plot ini untuk melihat normal atau tidaknya model yang terbentuk nantinya. Nah, ini untuk memunculkan scatter plot untuk melihat heteroskedastisitas. Kemudian klik continue. Setelah itu kita pilih save. Nah, di sini kita memilih unstandarized residual. Ini bisa digunakan untuk menjadi data baru karena nanti apabila yang di checklist akan muncul data baru di variable view-nya kita atau di data view-nya kita, yaitu unstandarized residual yang bisa digunakan untuk analisis normalitas dan analisis heteroskedastisitas. Oke, setelah itu kita bisa klik continue. Setelah semuanya klik OK. Jeng. Oke, ini dia hasilnya. Yang pertama ada deskriptif statistik tabel ya. Ini menunjukkan mean, standar deviasi dan berapa jumlah data di masing-masing variabel. Kemudian correlate ini untuk menunjukkan hubungan antara setiap variabel. Di sini signifikansinya X1 dan Y ini X1 dengan Y. Kemudian ini untuk tabel variabel and direct benefitnya ini penjelasan untuk analisis regresi. Kemudian ini model summary yang bisa diperoleh di sini itu yang pertama R square ini menjelaskan seberapa besar pengaruh yang diberikan dari 2 variabel ini, yaitu variabel X1 dan X2. Kemudian di Durbin-Watson ini nilainya ini yang akan dibandingkan dengan Durbin-Watson tabel. Nanti kriteria penentuannya saya buat slide setelah video ini di akhir setelah saya tutup. Kemudian di uji ANOVA, di tabel ANOVA ini kita lihat ada F sama signifikansi ini. Ini bisa digunakan sebagai kriteria penentuan apakah kedua variabel X1 dengan X2 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Dilihat dari signifikansinya. Apabila lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Nah, ini untuk nilai F hitung ya, bisa dibandingkan dengan F tabel. Sama nanti saya tampilkan kriteria penolakannya. Kemudian di sini di koefisien, di sini memunculkan uji T-nya ya. Yang pertama uji T, kemudian ada toleran sama VIF-nya ini sebagai pertimbangan penentuan multikonya. Kemudian di sini untuk T-nya itu menjelaskan pengaruh masing-masing, pengaruh satu-satu variabel
Y itu di bawah 0,05, X2 terhadap Y itu juga 0,05, yang artinya secara terpisah mereka mempengaruhi variabel Y itu juga signifikan. Selain itu kita punya unstandarized koefisien betanya, yang ini yang akan membentuk modelnya kita. Jadi Y topi sama dengan minus 0,090 ditambah 0,291 X1 ditambah 0,220 X2 ditambah error. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih berhubungan dari colinearity ya. Lanjut. Kita masuk di chart untuk menentukan normalitas. Nah, ini bisa diasumsikan sebagai normal dari visualisasinya karena data mengikuti satu garis lurus ini. Kemudian untuk scatter plotnya, karena ini tidak memiliki pola tertentu, bisa diasumsikan juga seperti itu. Namun untuk normality sama heteroskedastisitasnya ini akan saya buatkan video tersendiri dengan menggunakan unstandarized residual yang tadi kita munculkan. Yang ini kan ada yang muncul seperti ini. Nanti saya buat analisisnya setelah ini di video selanjutnya ya teman-teman. Di video selanjutnya ya teman-teman, kalian lihat. Dan kriteria penentuannya tadi yang saya janjikan setelah video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, bagikan ke teman-temannya, dan berikan komentar yang membangun. Subscribe jika belum, nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.